Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Rinci Ulianti dengan NIM 2522124 akan menjelaskan tentang proyek UTS yaitu pada latihan 4 dan latihan 6. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Visual Studio 2015. Kita buka. Selanjutnya kita pilih file. Untuk membuka filenya kita klik open. Selanjutnya kita pilih file, kita cari filenya. Di sini saya filenya berada di badan data D semester 4. Saya pemrogram. Nah, untuk pada pertemuan 4, nah ini dia. Kita buka. Bentuk pertemuan 4 ini akan membahas select cats. If dan select cats itu merupakan suatu pengecekan kondisi itu untuk menilai suatu sebuah keputusan. Dengan adanya jika sebuah kondisi akan menghasilkan sebuah keputusan untuk sebuah opera coding untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini from desainnya, di sini kita bisa membuatnya dengan from 1. Nah, from 1 ini di dalam from 1 itu kita klik dia. Teksnya itu di propertiesnya kita ganti dengan program belanja karena yang kita buat itu berupa sebuah program belanja. Nah, dalamnya itu kita langsung saja dalam form 1 ini kita setting seperti ini, kita buat desainnya seperti ini. Nah, untuk desain tulisan seperti nama barang, harga satuan, jumlah item, dan lain-lainnya ini itu menggunakan label. Label itu bisa kita ambil melalui toolbox. Nah, di sini karena toolboxnya belum ada, kita munculkan dulu toolboxnya dengan mengklik view, terus kita pilih toolbox di sini untuk mengaktifkan toolbox. Nah, setelah ada toolbox, nah kita ambil label di sini, kita cari label. Nah, di sini sudah ada label yang berisikan teks di nanti. Ini bisa kita ganti di menu teksnya untuk nama. Seperti itu kan nama barang. Nah, nama barang ini bisa kita ganti seperti nama barang. Enter. Nah, seperti kayak gini ya teman-teman. Nah, ini dia. Untuk yang berbau-bau nama seperti tulisan-tulisan ini itu menggunakan label yang bisa diambil di toolbox. Selanjutnya itu uh, untuk ini kita pakai dengan text box. Text box juga bisa kita ambil di dalam toolbox tadi, tinggal mengetikkan text box. Text box. Nah, ini dia text box. Kita tarik saja seperti mengambil atau menarik label tadi. Jika sudah satu tertarik, nanti tinggal kopas-kopas saja. Dan di dalam tampilan ini juga ada dua button. Dua buttonnya itu kita bisa ambil juga di dalam sini, yaitu button tutup dan button reset. Kita ambil dua button. Kita tinggal tarik ke dalam. Selanjutnya, setelah kita mendesain seperti ini, kita akan memasukkan coding. Nah, di sini saya sudah memasukkan codingnya. Nah, pertama-tama itu kita harus mendeklarasikan variabelnya. Nah, untuk di dalam program nanti itu ada variabel yang akan menyimpan data-data yang ada di dalam program tersebut. Yaitu dengan ketik dim, harga, jumlah, as integer. Integer karena itu tipe datanya itu berupa angka. Nah, dim total diskon bayar. Nah, itu tuh lebih kompleks lagi angkanya. Dan dim bonus as string. Nah, itu tuh untuk berupa karakter. Selanjutnya itu, setelah mendeklarasikan variabelnya, maka di sini juga ada jika if itu jika char. Nah, ini kodenya jika enter, nah, dia tuh akan langsung masuk atau kita harus mengklik enter nanti atau menginputkan
apa yang kita akan masukkan itu jika enter dia langsung akan muncul. Nah, di sini dengan supaya langsung muncul kita harus mengubahnya menjadi key press. Key press itu dengan klik aja ini, klik kanan. Nah, di sini bisa kita pilih key press jika ingin memunculkannya ketika kita enter. Kita pilih key press sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu nah, di sini yang merupakan suatu proses pengambilan keputusan dengan adanya suatu kondisi, yaitu kita bisa lihat di sini adanya if total lebih besar, jika total lebih besar daripada 50.000, maka dia akan mendapatkan diskon 20%. Nah, di sini akan mengambil keputusannya jika totalnya itu akan total belanja kita itu lebih besar daripada 50.000, maka dia akan mendapatkan diskon 20%. Nah, nah, diskon itu, nah 20% itu kan jika dijadikan desimal menjadi 0,2 dikali total. Total belanjanya. Nah, sedangkan bonus nanti setelah itu maka setelah dapat diskon 20%, dia juga akan mendapatkan handbag. Begitupun ada juga suatu kondisi if total totalnya jika total lebih besar daripada 200.000, maka diskonnya 15%. Nanti akan mendapatkan payung. Begitupun sampai selanjutnya. Sampai nanti dia jika tidak ada belanja maka dia tidak akan mendapat diskon dan tidak akan mendapatkan hadiah-hadiah bonus-bonusnya. Nah, setelah untuk pengecekan kondisi dengan if tadi, dia akan menghitung total bayarnya secara otomatis dengan klik enter. Karena kita sudah menggunakan fungsi key press. Nah, untuk terakhir untuk tampilan outputnya ini kita menggunakan teks total harga, teks sama dengan RP ini. Nah, ini format untuk menampilkan rupiah atau tampilan output total harga, diskon, total bayar, dan bonus dengan format rupiah. Sekian untuk latihan 1 pada pertemuan 4. Nah, coba kita jalankan ya. Ini ya. Nah, kita klikkan nama barang seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita sebagai user menginputkannya. Nama barangnya seperti saya di sini buat tas. Harga satuannya 50.000. Jumlah itemnya 10. Saya mau beli. Lanjut langsung karena kita sudah buat key press tadi, maka kita langsung enter untuk menghasilkan totalnya. Setelah dia total harganya 500.000, diskonnya 100%. Seperti yang sudah ada kondisinya tadi, total bayarnya 400.000 jadinya. Dan mendapatkan bonus handbag. Karena sudah selesai, kita tutup. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan juga proyek yang kedua pada pertemuan 4. Kita buka filenya. Ini latihan 2-nya. Yes. Nah, di sini merupakan suatu proyek yang akan menjelaskan tentang tadi kan if ini merupakan select sketch. Itu sama antara if dengan select sketch, cuman bedanya tampilan tulisannya aja. Kalau if itu nanti if total seperti yang tadi itu. Kalau ini select case, nah nanti per menu-menunya itu menggunakan select case atau case 1, case 2, case 3 dan selanjutnya. Nah, di sini sama seperti tadi, ini kita buat pada form 1, teksnya kita ganti karena kita akan membuat program order paket hosting. Nah, di sini kita buat tampilannya pada form 1 itu, kita buat desainnya seperti ini. Nah, ini
Ini menggunakan label. Ini juga label, tulisan-tulisan seperti ini label. Nah, ini menggunakan combo box karena di dalamnya ini bisa terdapat banyak pilihan menu. Kita klik. Nah, di sini kita klik kanan. Nah, di sini nanti bisa kita edit itemnya, kita masukkan pilihan menu tersebut. Di sini sudah dimasukkan yaitu entry, smells, medium, dan layered. Kita oke kan? Sehingga nanti pengguna ini bisa memilihnya dengan menggunakan combo box tadi. Nah, ini termasuk domain ini kita menggunakan berupa item checkbox, cek cek teks atau checkbox. Di dalam sini kita cari juga di dalam toolbox-nya. Kita buka dulu toolbox-nya. Checkbox. Nah, di sini kita menggunakan checkbox untuk melihat dia itu termasuk domain atau tidaknya. Nah, selanjutnya di bawah sini ini menggunakan text box seperti yang sudah saya katakan tadi, cari saja di toolbox-nya. Nah, yang untuk hitam ini karena ini menu baru, ini menggunakan group box. Di dalamnya ada beberapa item-item lainnya yang terdiri dari label, text box, dan button. Nah, di dalam tampilan ini ada dua button, yaitu button hitung dan button keluar. Nah, untuk codingnya itu ini menerapkan suatu proses dengan select cache. Nah, kita bisa lihat di sini select cache list hosting text. Nah, jika cache entry maka harganya itu 15.000. Nah, itu menunjukkan suatu kondisi jika entry ini maksudnya itu jika juga jika entry harganya 15.000. Nah, sama dengan harganya begitu pula selanjutnya. Nah, setelah itu kita ini sampai selesai pun seperti itu. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, ini ada paket hosting. Nah, kita pilih paket hostingnya. Di sini menggunakan combo box, maka banyak dia. Kita pilih di sini salah satunya entry. Nah, harganya kita pilih klik check box-nya domain. Selanjutnya kita ekstensi domainnya, kita pilih lagi combo box-nya, yaitu com, kita pilih salah satu seperti com. Nah, sini tertera harganya 129.000. Selanjutnya kita pilih masa aktifnya mau berapa bulan kita mintanya. Kita mintanya seperti 2 bulan. Langsung kita klik button hitung, maka dia otomatis akan menghitungnya. Maka timbullah bayar dengan 274.800. Kita klik keluar jika sudah. Nah, sudah. Maka setelah itu kita akan menjelaskan tentang proyek yang terakhir yaitu proyek pertemuan 6. Kita buka dulu filenya. Pertemuan 6. Nah, di pertemuan ini berupa tentang free ongkir Alvarian itu wilayah begitu. Nah, di sini untuk pertemuan 6 ini menjelaskan tentang adanya perulangan atau looping. Nanti kita lihat di codingnya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini pada program ini kita bisa membuatnya dengan prompt 1. Pada prompt 1 ini, nah, kita edit sedemikian rupa seperti ini. Nah, kalau untuk ini kan menu baru. Nah, untuk gambar ini kita bisa lihat di toolbox. Kita buka dulu toolboxnya. Pada toolbox kita bisa pilih untuk menginputkan gambar gitu dengan picture box. Nah, picture box. Nah, dengan picture box coba kita contohkan.
Nah, setelah itu kita klik kanan pada titik di atas. Nah, ini kita pilih dulu eh, menu atau gambar yang akan kita inputkan. Nah, kita pilih lokasi penyimpanannya. Nah, ini kita import dari dalam PC saja. Nah, kita pilih gambarnya di sini. Nah, ini kan seperti ada gambar. Ini kita open. Nah, karena ini terpotong, maka untuk biar dia sesuai dengan bisa diatur-atur dengan mudah, kita bisa menggunakan fetch image. Nah, itu bisa kita atur. Nah, setelah itu kita bisa membesarkan dan mengecilkannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini menggunakan kalau yang tulisan-tulisan ini sama seperti project sebelumnya itu menggunakan label, ini juga label. Nah, ini sama juga, ini nih menggunakan group box. Nah, yang di dalam kan kenapa group box? Karena di dalamnya itu terdapat item-item lainnya seperti ini. Kalau Meat Lover ini menggunakan checkbox untuk mengecek kesediaannya atau memilih menu yang akan dimasukkan nanti. Nah, ini menggunakan text box. Nanti kita menginputkan sendiri dalam teks itu tulisannya sama seperti ini juga. Ini menggunakan text box juga. Nanti kita inputkan aja semua harganya. Ini semua pilihannya ini dengan nol. Sehingga nanti user bisa menginputkan sendiri secara manual keinginan jumlah yang ingin diambilnya. Sama sama seperti dengan pada grup box yang pertama ini juga terdiri dari checkbox dan ini harganya ini terdiri dari text box dan ini juga text box. Nah, di sini ada satu button yaitu button hitung. Nah, di sini text box juga, text box, ini juga text box. Cuman kalau yang untuk ini, karena ini hitam, kita edit saja tulisannya itu atau fontnya itu menjadi putih. Kalau misalnya nanti masih semula hitam, nanti tidak akan nampak. Nah, selanjutnya kita pergi ke codingannya setelah diedit seperti demikian dan menyesuaikan nama dan ininya. Nah, kita edit codingnya. Nah, di sini untuk pertama-tama seperti yang sudah seperti biasa, kita harus mendeklarasikan variabel pada form 1 ini untuk biasa diakses pada codingan selanjutnya. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan dengan dim total bayar kembali as double karena itu lebih kompleks dari integer. Dim item itu as checkbox karena dia menggunakan checkbox yang apa item tadi. Dim T harga sama dengan text box, T jumlah sama dengan text box. Nah, sehingga nanti yang bernama T harga, T jumlah itu bisa diakses di dalam codingan nanti. Selanjutnya di sini perulangannya itu berupa, nah di sini kita bisa lihat perulangannya di mana dim i as integer total sama dengan 0. Untuk pertama kali itu totalnya sama dengan 0 dengan memilihnya selama jika i-nya untuk 9 kali. Nah, jika ini kan ada menunya 9 sehingga kalau ada jika 9 kali ini terjadi itu sama dengan bisa terjadinya 9 kali perulangan itu karena adanya checkbox-nya itu 9 kali atau menunya ini ada 9 kali, menu pilihan harganya ada 9 kali. Sehingga bisa 9 kali kita memilih. Nah, itu yang disebut perulangan di sini. Selanjutnya, ini merupakan menu-menunya. Nanti kita CB itemnya kita tuliskan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Kenapa 9 di sini I-nya? Padahal di sini 10 karena kalau array itu dimulai dari 0. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa? Jadinya yang item pertama ini berada di pada array 2.
Jadi I-nya sampai dari I0 sampai I9. Itu nanti diulang-ulang jika ingin menambahkan item dalam belanja makanan nanti. Nah, untuk di sini kita juga ada teks bayar keypress, yaitu jika di enter nanti langsung keluar jumlah yang akan dibayarnya dan kembaliannya pun akan keluar. Nah, di sini kalau kita dengan teks kembalinya ini merupakan suatu format untuk memunculkan rupiahnya nanti. Sekian, baiklah, sekian yang hanya bisa saya sampaikan dalam video ini. Bila banyak kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.